Izinkan saya share screen terlebih dahulu, Ibu ya, untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, coba saya share screen. Kelihatan share screen dari saya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekali lagi saya perkenalkan diri juga, nama saya Asep Marzuki. Ini salah satu kegiatan saya selama ini gitu ya. Selain jadi seorang terapis, saya pun sering mengadakan pelatihan-pelatihan dalam tibu nabawi. Kayak gitu, bekam, ruqyah, herbal, pijat, dan yang lain. Sini pun merupakan bagian dari keluarga besar kami, terapis-terapis tibu nabawi yang sudah mendapatkan pelatihan, insya Allah ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar diagnosa, karena salah satu syarat kesembuhan itu adalah tepat diagnosa. Syarat kesembuhan ada 3, Bapak Ibu ya, yang Ibu-Ibu semuanya, mohon maaf tidak ada Bapak-Bapaknya. Syarat kesembuhan ada 3. Yang pertama tepat diagnosa. Kita untuk bisa menterapi seseorang, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung bisa menjudge, bisa memvonis bahwa si fulan punya penyakit ini, si fulana punya penyakit ini, tanpa kita lakukan diagnosa terlebih dahulu. Makanya kita akan pelajari diagnosanya. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat atau tepat penanganan. Contoh, kalau ada orang yang patah tulang, kita tidak mungkin tiba-tiba langsung membekamnya. Karena untuk patah tulang, ya yang harus diperbaiki adalah direposisi dulu tulangnya. Setelah direposisi langsung diperbaiki, disambungkan kembali mungkin dengan dengan pijat-pijat tulang gitu kan, ditambah herbal-herbal yang bisa menyambung tulang. Baru kita bisa dikatakan tepat menterapinya gitu, tepat penanganannya, tepat obatnya gitu. Tadi diagnosanya tepat, oh si A patah tulang, berarti penanganannya yang tepat adalah dengan pijat tulang, dengan perbaikan tulang gitu. Tidak mungkin kita ada orang yang patah tulang kita bekam, ada orang yang patah tulang kita gurah, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus sesuai dengan keluhannya, harus sesuai dengan hasil diagnosa kita. Setelah tepat obat, tepat diagnosa, dan yang ketiga, syarat kesembuhan adalah diizinkan oleh Allah. Mutlak ini ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, sekalipun kita sudah sangat tepat diagnosanya, sudah sangat tepat penanganannya, tapi Allah belum mengizinkan, ya mau bagaimana lagi? Karena prinsip kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Prinsip kita itu. Jadi kita nggak bisa kita nggak mungkin bisa bisa melakukan sebuah tindakan dan menentukan keberhasilannya tanpa campur tangan Allah yang itu. Tapi kenapa kata diizinkan oleh Allah atau kalimat diizinkan oleh Allah itu disimpan di akhir? Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan izin Allah tentu yang 2 tadi, diagnosa dan penanganannya harus tepat dulu. Kalau tadi ya ada orang patah tulang, terus kita kasih dengan terapi gurah misalkan, bagaimana Allah akan mengizinkan? Toh apa yang kita lakukan itu salah gitu. Makanya 3 poin tadi, tepat diagnosa, tepat obat, dan diizinkan oleh Allah. Yang paling utama disimpan di paling terakhir. Kenapa? Karena saat kita mendiagnosa, saat kita menentukan penyakit seseorang, kita harus tepat dulu yang 2 gitu, baru Allah mengizinkan. Ya. Dalam diagnosa, insya Allah ada 2 ya, diagnosa medis dan diagnosa non medis. Kalau untuk diagnosa medis kita sudah jelas indikatornya gitu ya. Ada yang dilihat dari fisiknya gitu ya, ada yang dilihat dari kondisi tubuhnya gitu. Itu diagnosa medis. Contohnya kalau ada orang yang yang terlihat gitu ya, kondisi badannya lemah, letih, lesu gitu ya, banyak keluhan gitu kan, otomatis kita akan bisa melihatnya gitu sebagai seorang yang ini kayaknya punya penyakit nih gitu. Ya. Ini pasti punya penyakit. Nah, makanya kita perlu gitu melakukan diagnosa secara medis. Kalau penyakit kelihatannya seperti ini, maka penanganannya kayak gini. Karena kalau orang kondisinya kayak gini, kemungkinan besar ada penyakit ini. Itu hasil diagnosa kita. Makanya diagnosa medis itu sebetulnya diagnosa yang bisa dibilang tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Karena dengan melihat wajah seseorang, dengan melihat telapak tangannya, dengan melihat lidahnya, dengan melihat matanya, insya Allah kita bisa menyimpulkan lah. Tapi ingat ya, hasil diagnosa itu tidak 100% dikatakan akurat. Ya,
tidak 100% akurat. Tetap saja pasti ada potensi kesalahan. Jangankan diagnosa medis yang menggunakan teknik manual gitu ya, yang hanya dilihat telapak tangannya, dilihat wajahnya gitu. Yang menggunakan teknik dengan alat pun gitu ya, seperti USG, ronsen dan yang lainnya, masih aja ada berpotensi salah gitu. Makanya kita tidak bisa menyatakan bahwa hasil diagnosa kita itu 100% akurat, nggak bisa. Tapi setidaknya mendekati ke arah akurat itu bisa kalau mendekati. Tapi kalau sampai 100% akurat tidak. Ya, apapun diagnosa dalam bentuk apapun tidak bisa dikatakan 100% akurat. Ya. Yang pertama diagnosa medis. Yang kedua, insya Allah kita akan bahas diagnosa non medis. Nah, kalau diagnosa non medis ini memang agak bisa dibilang agak sedikit rumit karena harus berhubungan dengan sama psikologi seseorang. Yang kedua spiritual seseorang ya. Yang ketiga sosial seseorang pun harus kita ketahui juga. Maka untuk diagnosa non medis memang ada sedikit trik-trik khusus untuk bisa mengetahuinya gitu, untuk bisa menyimpulkannya. Dan nanti insya Allah yang kita akan bahas dari diagnosa non medis ini adalah diagnosa secara psikologis dan diagnosa secara spiritual. Dan ini biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bersifat non medis. Kalau penyakit non medis itu biasanya erat hubungannya dengan gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, itu erat sekali kalau gangguan non medis. Nah, makanya diagnosa non medis ini nantinya diperlukan untuk bisa mendiagnosa apakah seseorang punya gangguan psikologis, apakah seseorang punya gangguan gangguan jin, gangguan sihir atau ain gitu. Nah, nanti di materi ini kan kita bahas dari terapi syariahnya gitu ya. Maksudnya saya mute dulu yang lainnya supaya fokus. Nah, jadi ada dua macam diagnosa yang akan kita bahas ke depannya, yaitu diagnosa medis dan diagnosa non medis. Kalau sekarang insya Allah kita akan bahas diagnosa medis terlebih dahulu, karena terapi yang akan kita bahas pun di hari ini adalah terapi medis, yaitu terapi bekam. Ya. Dalam diagnosa ya, kita juga insya Allah akan membahas ruqyah syar'iyah. Ya, setelah diagnosa, materi selanjutnya yang kita bahas adalah materi ruqyah syar'iyah. Ya, di sini metode yang akan saya gunakan untuk ruqyah syar'iyah ini adalah spiritual movement. Spiritual movement itu apa? Menggerakkan spiritual kita dengan mentazkiyah, muhasabah, dan hijrah, insya Allah ya. Jadi dari ruqyah syar'iyah yang akan kita bahas, kita tidak langsung menjudge seseorang, ini gangguan jin, ini gangguan sihir, ini gangguan ain. Kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu, karena ada juga orang-orang yang memiliki keluhan-keluhan seperti tadi, misalkan seperti yang memiliki gangguan jin, gangguan sihir, ternyata bukan. Ternyata memiliki gangguan psikologis, jadi penanganannya pun berbeda gitu. Oke lah, kalau untuk gangguan jin, sihir, dan ain, ya kita perlu penanganan dengan ruqyah syariah. Tapi mungkin untuk gangguan psikologis, selain ruqyah syariah, kita pun harus bisa membantu dengan media atau metode konseling, ya, konseling psikologis gitu. Nah, itu yang diperlukan juga nantinya. Makanya materi ruqyah yang saya sampaikan nanti, insya Allah materi yang saya namakan ruqyah syariah spiritual movement. Bukan berarti saya membuat teknik baru dalam ruqyah ya, tapi ini tujuannya untuk menitikberatkan kepada pergerakan spiritual kita gitu. Dengan tadi ya tazkiyah, muhasabah, dan hijrah. Ya. Setelah ruqyah syariah, baru kita akan belajar tentang hijamah atau bekam. Nanti saya akan perlihatkan videonya bagaimana cara meruqyah dengan lancet atau jarum, dan bagaimana cara meruqyah dengan syartoh atau sayatan atau bisturi ya. Jadi insya Allah 3 materi ini yang akan kita bahas selama 2 hari ke depan. Jadi mulai sekarang dan besok kita akan sama-sama bahas. Jadi kalau misalkan Bapak mohon maaf ibu-ibu yang pada kesempatan pagi hari ini ada pertanyaan, untuk awal-awal bolehlah ditulis dulu di kolom chat. Nanti kalau kita sudah waktunya diskusi mungkin boleh open mic. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang diperlukan atau memang yang mau ditanyakan mulai gitu dari awal, boleh silakan ditulis di kolom chat terlebih dahulu ya. Ya. Baik. Untuk part yang pertama kita akan belajar diagnosa ya. Kita akan sama-sama belajar tentang diagnosa. Dan diagnosa yang pertama kita akan bahas adalah diagnosa medis, diagnosa fisik. Dan yang pertama akan kita gunakan adalah metode anamnesa. Apa ya anamnesa?
Anamnesa itu adalah wawancara, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, mohon maaf, Bapak lagi. Mohon maaf Ibu-ibu ya. Metode yang pertama kita bahas adalah anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara. Karena bagaimanapun kita itu bukan seorang paranormal, kita bukan dukun yang tiba-tiba bisa melihat penyakit seseorang hanya baru melihatnya saja, kita nggak mungkin. Ya, pasti untuk bisa mengetahui penyakit seseorang, kita harus tanya dulu apa yang dirasakan, keluhan utama, terus keluhan penyerta, gejala penyertanya apa, dan sudah berapa lama dia mengalami sakit. Ya, kenapa kita perlu tanya gejala utama, keluhan utamanya? Karena biasa keluhan utama itu yang membuat seseorang mendapatkan sebuah penyakit. Contohnya kalau seseorang yang mengalami keluhan sakit kepala, otomatis yang harus kita perbaiki itu kepalanya. Tapi untuk memperbaiki kepalanya itu dari mana? Nah, kita tanyakan gejala penyertanya. Contoh orang yang sering sakit kepala, oke. Memang kita perbaiki kepalanya nih supaya tidak sakit kepalanya. Tapi untuk bisa memperbaiki kepalanya, kita tanya, mohon maaf Bapak, boleh saya tensi terlebih dahulu? Ya boleh. Ternyata masih tensi, ya memang tinggi tensinya. Oh berarti sakit kepalanya ini karena hipertensi ternyata. Tapi masih begitu kita tensinya normal, bagus kok. Berarti kita cari gejala yang lain, gejala penyerta yang lainnya. Mungkin ada penyakit lain yang membuat dia sakit kepala. Pas begitu kita tanya, Bapak mohon maaf punya penyakit mah enggak? Punya? Oh ya, berarti sakit kepalanya ini bisa diakibatkan asam lambung yang naik. Ya, makanya kita perlu melakukan anamnesa terlebih dahulu, menanyakan pertama keluhan utama pasien, yang kedua gejala penyerta pasien, dan yang ketiga sudah berapa lama dia mengalami penyakit. Ya, sudah berapa lama dia mengalami keluhan tersebut gitu. Karena ini pun mempengaruhi gitu ya. Kalau memang dia sudah lama mengalami penyakit itu gitu, maka kemungkinan organ tubuh tertentu mengalami kerusakan, kemungkinan organ-organ tubuh tertentu mengalami yang harus perbaikan yang maksimal gitu, karena sudah akut nih gitu. Tapi kalau misalnya baru kemarin saya mengalami sakitnya, oke, berarti kemungkinan bukan dari organ-organ tertentu yang rusak, tapi mungkin ada faktor lain. Contohnya kurang istirahat bisa mengakibatkan sakit kepala tadi contohnya, atau mungkin kecapean bisa, atau mungkin kurang minum, atau mungkin tadi ya asam lambung yang tiba-tiba naik itu bisa mengakibatkan sakit kepala. Nah makanya kita tanya sudah berapa lama dia sakit. Itu perlu. Soalnya kalau orang, mohon maaf ya, orang yang punya masalah pada imunitas, dan imunitasnya itu terganggu akibat adanya virus HIV, itu biasanya dia mengalami penyakit yang sampai bertahun-tahun tidak sembuh. Sampai mengalami masalah tahunan yang tidak sembuh. Kenapa? Karena imunitasnya tidak bisa merecovery, imunitasnya tidak bisa memperbaiki apa yang rusak di dalam tubuhnya. Ya. Tidak bisa memperbaiki itu. Makanya kalau orang yang kena HIV, ya mengalami penyakit AIDS, itu walaupun hanya batuk saja, ya hanya sakit batuk saja, itu bisa mengakibatkan dia mengalami kematian. Kenapa? Karena dengan batuk itu justru si tubuhnya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memperbaiki. Kenapa dia batuk? Maka semakin parah, semakin ajalnya dari batuk aja kita imunitas. Makanya kita perlu tanya berapa lama dia sakit, juga khawatir ada masalah pada imunitasnya. Ya, itu metode anamnesa yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Jadi menanyakan pertama keluhan utama pasien, dan yang kedua gejala penyerta yang dialami oleh pasien. Contohnya seperti ini. Nah ini untuk metode diagnosa ya. Mohon maaf agak nge-lag nih. Nah, untuk masalah yang pertama kita bahas sakit perut. Yang pertama kita harus tahu keluhan utamanya apa? Sakit perut. Sakit perutnya sebelah mana? Oh, ternyata di sebelah sini, sebelah tengah. Tengah ya, posisi ulu hati. Kira-kira kalau orang sakit perut di bagian ini, organ apa yang bermasalah, Bu? Ada yang tahu nggak? Silakan, barangkali ada yang mau jawab. Kalau ada orang yang keluhannya di sini, sakit perut bagian tengah atas. Kira-kira penyakit organ apa, Bu, yang bermasalah? Biasanya sih ulu hati. Ya, ulu hati. Oke. Ada yang lain, jawaban lain? Oke, lambung. Lambung. Oke, ada yang lain? Ada dua jawaban nih, ada ulu hati dan lambung.
Apalagi? Ada yang punya jawaban lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, dua-duanya benar Bu ya. Kalau yang sakitnya sebelah itu memang ulu hati atau lambung, tapi kita akan lebih tekankan karena memang ulu hati itu posisinya ya memang posisi lambung Ibu. Ya, akan lebih tekankan. Jadi memang untuk orang yang sakit di titik ini di bagian tengah atas tubuh itu memang biasanya punya masalah pada lambungnya. Tapi kan kita tidak bisa langsung memvonis kalau kita baru mendengar saja, baru mengetahui satu ini aja gitu. Mama, ibu sakitnya sebelah mana? Sakit perut, ibu satu sakit perutnya sebelah sini, sebelah tengah. Gitu. Oke, kita perlu tanya gejala penyertanya. Dasar. Nah, ada yang masuk nih. Oke. Ya, mohon maaf ya, di mute dulu ya. Oke, kalau ada di sebelah sini keluhannya, kita tanya gejala penyertanya. Biasanya ada tambahan gejala penyerta seperti ini. Orang tersebut sering sendawa, ya, sering sendawa, gitu. Mohon maaf ibu sering sendawa enggak? Enggak sih, gitu ya, contohnya enggak. Tapi ada tambahan keluhan sakit kepala juga enggak? Iya sih, kadang-kadang ada sesak napas juga enggak? Iya juga kadang-kadang. Terus sering mual juga enggak? Selain sakit perut sering mual juga enggak? Pengen muntah? Iya sih. Pola makannya gimana Bu? Teratur atau tidak? Ya itu dia. Misalnya saya makannya kurang teratur. Oke. Ibu mohon maaf, Ibu selama ini sedang menderita stres berat enggak? Kayaknya sih iya. Nah, kemungkinan kalau mengalami gejala penyertanya ini, kemungkinan dia atau si pasien kita ini mengalami masalah MAH akut. Ya. Jadi sakit perut tapi disertai dengan sering sendawa, sering sakit kepala, ada sesak napas, mual ya, sering pengen muntah, pola makannya tidak teratur dan stres yang sedang dialami, maka kemungkinan besar dia mengalami masalah MAH akut. Kenapa? Ada stres di sini. Ternyata ibu-ibu, potensi terbesar untuk penyakit MAH itu bukan karena pola makan yang tidak teratur. Pola makan tidak teratur, kalau memang sudah sesuai dengan sunnah Rasul, dengan anjuran Rasulullah, itu tidak akan mengakibatkan penyakit MAH. Bagaimana pola makan Rasulullah? Pola makan Rasulullah itu adalah makanlah ketika kalian benar-benar lapar dan berhentilah sebelum kalian benar-benar kenyang. Itu pola makan Rasulullah. Ya, jadi kalau misalkan satu hari itu makannya cuma 2 kali gitu ya. Misalkan pagi jam 9 udah mulai lapar baru makan, nanti makan lagi misalkan menjelang maghrib gitu ya karena udah lapar lagi, itu nggak apa-apa. Tidak harus makan pagi, sarapan, siang dan malam, nggak harus seperti itu. Makan sih sebutuhnya aja. Begitu kita benar-benar merasa lapar ya makan. Kalau kita sudah benar-benar sudah merasa kenyang ya sudah berhenti gitu. Kalau belum lapar ya jangan makan dulu gitu. Maka kalaupun pola makannya tidak teratur, ya kadang jam 9, kadang jam 10 makannya itu kadang-kadang jam 8 juga udah makan, juga udah sarapan. Ya nggak masalah kalau memang keperluannya saat itu gitu. Ya. Karena sekali lagi pola makan yang tidak teratur berpotensi paling sekitar 10% terhadap penyakit MAH. Tapi kalau stres, silakan ibu rasakan, begitu stres, asam lambung itu akan semakin cepat naik. Asam lambung akan semakin cepat naik, dan biasanya dirasakan juga sering sakit perut, sering mual, ya, begitu pola makan naik, plus sakit kepala. Plus stres, kalau stres tinggi itu sakit perut juga, ada mual juga, dan kepala juga sakit. Biasanya itu kalau kita lagi stres. Nah, makanya kalau memang kita sering stres, maka kemungkinan besar ada masalah di lambung. Makanya ibu jangan terlalu stres ya, biarin minyak mahal, biarin minyak langka, kita enjoy aja lah, jangan terlalu stres ya. Itu ya, yang pertama yang dibahas yaitu untuk penyakit MAH biasanya itu dialami atau diawali oleh adanya keluhan-keluhan seperti ini. Selain sakit perut, ada juga sering sendawa, sakit kepala, sesak napas, mual, pola makan tidak teratur, dan terutama stres yang sangat tinggi. Oke, yang berikutnya masih sakit perut Bu, ya, masih keluhannya sakit perut. Cuma
ini agak ke pinggir dari yang tadi, ke pinggir kanan. Kalau tadi kalau di tengah itu penyakitnya apa yang kenanya lambung, kalau pinggir kanan ini apa Bu yang kira-kira kena? Silakan. Liver. Ya, betul. Kalau ke pinggir kanan ini kemungkinan besar penyakit apa yang kenanya itu livernya. Kalau kita udah tahu nih, oh yang sakit sebelah situ, rusuk kanan juga sering sakit. Kemungkinan besar liver nih yang kena. Maka kita tanya juga untuk memastikan, tanya juga keluhan atau gejala-gejala penyertanya. Rusuk kanan nyeri ya? Iya. Jelas karena sakitnya sebelah kanan. Terus sering lemas juga? Ya. Bola matanya agak kuning kelihatan biasanya kalau yang keluhan seperti ini. Ya, bola matanya agak kuning karena fungsi liver itu kan untuk menyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, fungsi hati itu. Jadi fungsi hati itu bukan untuk menyimpan cinta dan kasih sayang, Ibu ya, tapi untuk menyaring kotoran-kotoran, toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh. Makanya kalau liver kita bermasalah, toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh itu tidak tersaring sempurna, tidak terbuang sempurna, makanya biasanya kelihatan bola matanya agak kuning. Nah, indikasi kuning itu adalah toksin yang berlebih di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau sudah matanya berwarna kuning, lidahnya udah agak berwarna kuning, di sela-sela kukunya atau di belakang kukunya juga ada agak berwarna kuning, itu kemungkinan livernya bermasalah. Karena kan untuk membuang kotoran itu liver perlu energi, tapi karena sering begadang, akhirnya livernya tidak bisa mendapatkan energi secara maksimal. Akhirnya bermasalah lalu. Kemudian kalau dia alkoholik, kalau lebih jelek ini lebih parah lagi. Ya, kalau dia alkoholik itu kemungkinan besar livernya pasti rusak. Ya, kalau dia alkoholik, saya sangat bisa meyakini bahwa kalau dia alkoholik maka sangat mungkin livernya pasti rusak. Karena alkohol itu nanti akan merusak kondisi liver kita yang sedang baik, malah dirusak gitu. Makanya kalau yang suka minum alkohol pasti livernya rusak. Liver itu apa? Hati. Jadi yang sakit hati bukan broken heart ya, karena heart-nya jantung. Tapi yang sakit hati itu adalah broken liver. Setuju ya? Oke. Ini gejala-gejala penyerta dan biasanya dia suka begadang dan bekerja berat. Begitu juga bekerja berat, apalagi kalau bekerja berat sambil begadang lagi, itu lebih parah lagi. Ya. Terus ada yang berikutnya masih sakit perut, tapi di bawah yang kanan tadi, di bawah liver, ini agak mendekati selangkangan kanan. Kira-kira organ apa yang kena ini? Usus besar. Usus besar, oke. Yang lain punya jawaban? Usus buntu? Usus buntu, oke. Yang lain punya jawaban lagi? Dua-duanya bisa ya Bu ya, usus besar bisa, usus buntu bisa. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan ini, memang tempatnya usus buntu. Ya, memang tempatnya usus buntu di sebelah situ. Makanya tadi kalau misalnya kita berpikir ini usus besar yang bermasalah, kita tanya gejala penyertanya supaya kita memastikan. Kalau misalnya gejala penyertanya seperti ini, tekan perut kanan dekat selangkangan. Kalau terasa sakit, berarti oke, bagian itu yang bermasalah. Dan tekuk kaki kanan ke arah perut. Kalau memang terasa sakit, oke, itu berarti yang bermasalah. Dan sering disertai mual, demam tinggi, kemudian kemungkinan besar dia mengalami usus buntu. Karena kalau usus besar, itu selain ada mual, dia pun sering mules, Bu. Ya, sering mules. Kalau sering usus besarnya. Tapi kalau usus buntu tidak mules, cuma mual. Kadang-kadang dan sangat nyeri. Saking nyerinya bukan cuma sampai demam, bahkan bisa sampai pingsan kalau misalkan dia memiliki penyakit usus buntu. Ya. Dan sekali lagi saya akan jelaskan, usus buntu itu ya bukan karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang susah dicerna oleh lambung. Contohnya kan sekarang suka ada mitos ya, ada mitos di tengah-tengah kita kalau penderita usus buntu itu adalah mereka yang suka makan cabai beserta bijinya, yang suka makan jambu batu beserta bijinya gitu. Padahal Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, baik itu cabai bijinya, baik itu biji jambu batu, kalau udah masuk ke lambung hancur sebetulnya. Selama proses pencernaan kita masih bagus. Hancur kok begitu masuk ke lambung. Jangankan cuma biji cabai, jangankan cuma biji jambu batu gitu ya. Silet ya, logam
masuk ke dalam lambung pun sebetulnya hancur. Cuman ngapain kita makan logam gitu? Ya kan di lambung hancur, cuman di tenggorokan pasti akan nyumbat gitu kalau kita makan logam. Nah, jadi kalau misalkan cuma biji cabai, cuma biji jambu batu, saya yakin di lambung itu semuanya hancur karena kadar keasaman lambung itu memang kadar sangat tinggi, sehingga kalau ada barang apapun yang masuk, itu langsung dengan asamnya itu dihancurkan. Ya. Dan kalau usus buntu biasanya bukan karena tadi ya, bukan karena dia sering makan makanan yang panas dan pedas. Loh, kok gitu? Oke, karena orang-orang yang sering makan makanan yang pedas dan panas itu biasanya lambungnya mengalami peradangan. Semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin radang, semakin radang, semakin radang, lama-lama mengalami pembusukan di area usus buntunya. Nah, kalau sudah busuk seperti itu, maka kemungkinan akan mengalami pelebaran pembusukan kalau si usus buntu yang busuk tadi tidak dipotong. Makanya kalau orang-orang yang sudah parah usus buntunya sudah mengalami pembusukan, harus dipotong, karena kalau nggak dipotong itu nanti busuknya nyebar ke bagian usus yang lain, itu yang bahaya. Ya. Dan usus buntu itu adalah bagian dari usus besar. Ya, bagian dari usus besar. Makanya kalau misalkan kita usus buntunya bermasalah, kalau misalkan udah parah, udah sampai yang mengalami pembusukan seperti itu, harus segera dipotong supaya usus besar kita tidak bermasalah. Kalau usus besar kita sudah mengalami masalah, yang paling dikhawatirkan itu kanker usus yang paling dikhawatirkan. Ya, ini sakit perut, posisinya sebelah kanan bawah, dekat selangkangan, kemungkinan besar dia mengalami penyakit usus buntu, peradangan usus buntu. Ada lagi yang lain, masih sakit perut, Bu. Ya, masih sakit perut, tapi keluhannya di tengah-tengah, disejajar dengan pusar. Nah, kalau yang ini itu usus besar. Kalau kita di sebelah pas pusar, itu kemungkinan besar dia usus besar yang mengalami masalah. Ya. Dan biasanya gejala penyertanya adalah sering mules, fesesnya kadang-kadang utuh, kadang-kadang cair, tidak utuh ya. Kalaupun utuh keras banget gitu. Dan disertai dengan diare, kembung, maka kemungkinan besar dia mengalami radang usus besar. Itu kalau baru radang, kalau sudah parah bisa sampai mengalami kanker usus besar. Naudzubillah min dzalik ya, nggak mau kita mengalami itu. Makanya hati-hati dalam pola makan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang susah dicerna oleh lambung kita. Tadi lambung kita itu sifatnya asam, cairan lambung kita itu ya, asam lambung kita itu sifatnya asam. Kalau kita tambah dengan makanan-makanan yang panas, yang pedas, kemungkinan besar nanti kadar keasamannya tidak bisa mencerna itu, akhirnya diturunkan aja dalam kondisi panas dan pedas ke dalam usus. Akhirnya usus kita bermasalah. Ya, ini sakit perut Ibu ya, sakit perut posisinya di sebelah tengah bawah sekitar pusar. Masih sakit perut juga Bu, ya masih sakit perut juga. Kalau ini posisinya agak mendekati lebih bawah lagi dari dibanding yang tadi di bawah pusar. Ini kira-kira apa Bu? Kalau sakitnya sebelah sini? Kandung kemih ya. Kandung kemih. Terus yang lainnya ada yang jawaban lain? Ya, kandungan bisa rahim. Nah. Ya. Kandung kemih bisa Bu ya. Kalau misalkan keluhan gejala penyertanya dia sulit untuk buang air kecil, atau misalnya kalau buang air kecil nggak lancar, itu memang bermasalah dengan kandung kemih. Tapi untuk posisi sebelah sini itu sangat erat berhubungan dengan rahim. Erat hubungannya dengan rahim. Makanya gejala penyerta yang dialami oleh ini adalah kalau diraba gitu ya, ada sedikit kayak benjolan. Benjolannya kadang berisi cairan kayak yang itu ya, ada yang keras juga kayak berisi daging gitu benjolannya itu kalau dipegang. Terus ada flek kalau kita lagi lagi head, ada flek, kemungkinan besar itu mengalami miom. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada benjolan karena isinya cairan tadi ya, maka kemungkinan besar dia mengalami kista. Jadi perlu dibedakan ya. Di dalam rahim itu kalau ada benjolan, kalau benjolannya keras kayak daging, itu kemungkinan besar menderita miom. Tapi kalau dipegang kayak kayak balon gitu, benjolannya itu kayak balon, kemungkinan dia kista gitu.
Apakah dua-duanya berbahaya? Ya, dua-duanya berbahaya, harus ditangani secara maksimal gitu, jangan sampai dibiarkan gitu. Kita udah tahu nih sakit perutnya bawah mendekati apa ya, di bawah pusar, kemungkinan besar rahimnya yang bermasalah, maka silahkan perbaiki rahimnya dengan berbekam di titik yang berhubungan dengan rahim, alketon atau tulang ekor itu bagus untuk rahim gitu ya. Dan konsumsi herbal-herbal yang berhubungan dengan rahim juga, minyak zaitun, habatus sauda, madu itu bagus untuk rahim. Ya. Ini ya, sakit perut posisinya di sebelah bawah, mendekat di bawah pusar. Kemungkinan besar itu masalah pada rahim, antara miom atau kista, tergantung nanti dipegang benjolannya, apakah keras kayak daging ataukah kayak balon gitu. Kalau kayak balon, isinya cairan, maka kemungkinan besar dia mengalami kista. Sama, ya sekali lagi saya tekankan, miom sama kista itu sama benjolan, cuma beda isinya saja. Penyebabnya hampir sama, ya. Penyebabnya hampir sama, yaitu kurang olahraga, kurang konsumsi buah-buahan, dan begitu haid tidak lancar, itu sebetulnya sudah indikasi kalau ada masalah pada rahim kita. Makanya kalau haid tidak lancar, harusnya dilancarkan, boleh dengan majakani, ya, konsumsi majakani, ekstrak kunyit, itu bagus, ya, untuk melancarkan rahim kita, untuk melancarkan datang bulannya kita, gitu. Ya. Nah, yang berikutnya setelah sakit perut, coba kalau misalkan sampai sakit perut tadi, ada yang mau tanyakan dulu, Ibu? Saya ambil minum dulu, mohon maaf ya. Sampai sakit perut, sampai keluar-keluar sakit perut, ada yang mau tanyakan dulu, boleh? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana pertolongan pertamanya, Mas? Untuk yang mana, Bu? Keluhan-keluhan yang tadi itu. Yang semua keluhan yang tadi? Masing-masing keluhan. Pertolongan pertama itu, misalkan kan kita kan nggak bawa alat dan sebagainya untuk terapi itu, bagaimana pertolongan pertamanya? Oke. Pertama tadi yang kita bahas penyakit mah, Ibu ya. Penyakit mah, pertolongan pertamanya seperti apa? Oke. Untuk yang mengalami penyakit mah, ya, itu biasanya asam lambungnya naik, dinding lambungnya mengalami gesekan, ya, dinding lambungnya mengalami gesekan sehingga harus diisi dengan sesuatu yang bisa melonggarkan lambungnya supaya jangan sampai terjadi gesekan. Maka pertolongan pertama kalau misalkan kita mendapati orang yang mengalami penyakit lambung, masalah pada lambungnya, maka kasih dia minum air hangat terlebih dahulu. Apalagi kalau ditambah dengan madu itu lebih bagus. Kasih minum madu hangat. Kalau tidak ada madu, kasih minum air hangat terus gula aren. Jangan gula putih ya. Kalau gula putih itu karena sudah mengalami proses kristalisasi sehingga terlalu banyak zat kimia di sana, maka kurang bagus. Tapi coba dengan mengkonsumsinya kalau misalkan tidak ada madu itu ya, kasih minum air putih hangat. Ya. Itu pertolongan pertamanya. Supaya apa? Supaya lambungnya tidak terlalu bergesekan dindingnya, tapi ada mengalami pelonggaran, dia tidak bergerak gitu. Nah, setelah mulai agak baik, kita suruh istirahat dulu sebentar si orang yang mengalami masalah itu. Orang yang mengalami masalah itu kita kita suruh istirahat dulu ya. Tapi istirahatnya, misalkan kita suruh tidur, misalkan ya, tidurnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Soalnya kalau miring ke kiri malah meningkatkan gesekan lambung semakin kuat. Coba miring ke kanan. Sekarang Ibu berbaring dulu tapi miring ke kanan, Ibu ya, gitu. Gitu. Ya, sudah dikasih madu hangat, sudah disuruh miring ke kanan, baru kita mungkin bisa lakukan pembekaman di area yang dekat dengan lambung. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan yang permasalahannya liver nih, sakit perutnya sebelah liver sama, liver juga bisa diperkuat dengan dengan mengkonsumsi madu, bisa juga. Kasih madu hangat juga bisa. Ya. Kasih madu hangat sama tadi kita suruh berbaring juga ke area kanan supaya si livernya tidak terlalu berat untuk beraktivitas, untuk bergerak gitu. Jadi untuk yang liver juga kita kasih madu boleh. Kalau yang usus buntu, kalau terasa sakit banget, ya hal yang
si posisi kepala agak turun ke bawah, jangan pakat, itu bisa benar-benar memberikan buntu agar tidak mengalami sakit, ya, agar nilai sakitnya berkurang. Gitu. Kemudian tadi apalagi yang pada masalah miom ya, masalah pada rahim. Kalau untuk masalah pada rahim ya memang kita hanya bisa memberikan pertolongan pertama berupa memberikan minuman yang bisa melancarkan nyeri head gitu ya, bisa melancarkan head supaya tidak nyeri. Karena sakit oleh miom sama sakit oleh kista itu hampir sama ketika kita nyeri head gitu, hampir sama. Makanya kita kasih minuman-minuman yang bisa melancarkan siklus headnya. Jadi boleh berikan ekstrak kunyit plus madu hangat ya, kunyit plus madu hangat itu akan bisa membantu masalah-masalah yang ada di rahim, termasuk miom atau kista. Nah untuk selanjutnya mungkin silakan diberikan obat-obat yang memang berhubungan gitu ya. Contohnya kalau untuk penyakit miom itu bisa dikasih obat dengan daun sirsak ya, sama kista juga bisa dikasih daun sirsak plus madu supaya si kista sama si miomnya bisa hilang. Ya. Itu Bu Ria mungkin ya untuk sementara. Ya, lanjut Pak, bisa? Boleh? Oh iya. Ya, silakan. Oh iya. Nanya apa aja bentuk pijat-pijat mungkin untuk untuk merangsang organ-organ yang kena tadi itu yang sakit itu yang bermasalah itu. Ada model pijatan atau totok punggung yang namanya gitu. Apa bisa kita kasih pijatan atau totok punggung? Ya, sangat bagus Bu, sangat bagus kalau bisa sambil menguasai totok punggung, menguasai pijatan itu sangat bagus juga gitu. Kita boleh memberikan pijatan-pijatan kalau memang ada keluhan-keluhan yang tadi dirasakan. Contohnya ada orang punya penyakit mah, kita berikan pijatan-pijatan yang berhubungan dengan mah, ya meridian-meridian tubuh yang berhubungan dengan lambung gitu. Itu sangat boleh. Disesuaikan dengan organ-organ yang bermasalahnya. Contohnya ada orang yang sakit di bagian rahimnya gitu. Kita pijat-pijat ringan di bagian situ supaya memberikan stimulus agar sakitnya berkurang, itu bisa sangat boleh juga gitu. Ibu udah belajar totok punggung? Alhamdulillah sudah kalau totok punggung. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa disinergikan ya. Nanti bekam dengan totok punggung itu sinergi yang sangat bagus ya, sinergi yang sangat luar biasa. Nanti kalau dua-duanya disinergikan itu sangat bagus. Jadi sebelum dibekap, totok punggung terlebih dahulu supaya darahnya lancar, alirannya stabil, baru kita bekam supaya toksin-toksinnya yang terbuang maksimal gitu. Masya Allah. Itu sinergi terbaik Bu, sinergi bagus ya. Ya, saya lanjutkan. Selanjutkan, untuk gejala yang selanjutnya itu keluhan utamanya sesak napas. Kita bisa tanyakan gejala penyertanya. Kalau sesak napas disertai dengan gejala sering sakit di dada kiri. Nah, kalau ini saya yakin sudah banyak langsung bisa menyimpulkan. Dia sesak napas, tapi dada kirinya sering sakit. Kira-kira apa nih keluhan? Kesimpulan kita apa nih? Orang ini penyakitnya apa? Jantung ya? Nah, betul. Jantung. Betul. Karena memang posisi jantung itu memang di dada kiri kita. Dan biasanya orang yang memiliki penyakit jantung, selain sakit di dada kirinya, disertai juga dengan sesak napas, sering sesak napas. Dada kiri sering sakit, kemudian sesak napas juga, kemudian sering berdebar jantungnya dengan kencang gitu ya. Jadi tidak stabil debar jantungnya itu kadang-kadang begitu dengan sesuatu aja yang mengagetkan langsung duduk. Itu juga kemungkinan besar jantungnya yang bermasalah, apalagi kalau dia suka makanan yang berlemak atau merokok apa gitu ya. Kan di bukunya dulu suka ada tulisannya merokok dapat menyebabkan serangan jantung gitu, tapi tetap aja pada dikonsumsi gitu. Dan ibu-ibu yang ada di sini suaminya bukan perokok mudah-mudahan ya. Apapun perokok mudah-mudahan punya niat untuk berhenti gitu. Karena kasihan gitu ya, kasihan kepada dirinya, kasihan kepada keluarganya kalau perokok gitu. Ya, ada indikasi kaki bengkak juga, kemungkinan besar dia mengalami penyakit jantung. Yang paling utama sih yang paling atas ya, dada kirinya sering terasa sakit. Ya,
Soalnya kadang-kadang ada orang yang bertanya, Ibu punya keluhan apa? Sering sesak napas, Pak. Kalau misalkan bahasa Sundanya itu engap, sering engap katanya gitu. Oke. Kalau sering engap, sering sesak napas, dia tanya, Ibu dada kiri sering sakit nggak? Nggak sih. Oke. Sering berdebar juga nggak jantungnya gitu? Iya sih. Mohon maaf Ibu punya makanan berlemak? Iya juga. Perokok nggak? Tapi kalau merokok mah enggak. Iya. Oke Bu, kalau seperti itu, tapi nggak usah khawatir Bu ya. Gitu. Jangan bilang langsung ponis gitu ya. Wah, kalau seperti itu Ibu punya penyakit jantung Bu. Gitu. Kalau kayak gitu saya yakin langsung kaget ya. Orang tersebut langsung kaget dan bisa jadi jantungnya semakin parah gitu. Karena orang yang punya penyakit jantung itu jangan dikagetin. Ya. Jangan dibuat kaget orang yang punya penyakit jantung itu. Harus kita kasih penjelasan yang sabar, yang tenang supaya lebih dapat memperbaiki pola pikirnya, psikologisnya, akhirnya kesembuhannya bisa maksimal. Ya. Oke Bu, Ibu keluhannya itu tadi ya, sesak napas, sering sakit juga dada kirinya. Biasanya sih Bu, itu ada keluhan di jantung, tapi kalau Ibu ada keluhan itu jangan khawatir, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, likulidain dawaun, semua penyakit itu ada obatnya. Insya Allah dengan datang ke sini, Ibu berarti sudah ada ikhtiar untuk mencari kesembuhan, maka Allah akan membantu Ibu memberikan kesembuhannya, insya Allah gitu ya. Berikanlah pemahaman seperti itu, keterangan seperti itu, supaya si ibunya bisa mendapatkan motivasi untuk sembuh. Jadi sekalipun dia jantungnya bermasalah, tapi dia tidak merasa panik, tidak merasa kaget gitu ya. Itu perlunya komunikasi dari kita sebagai terapis untuk menyampaikan sesuatu yang urgent gitu. Jangan sampai malah kita membuat orang lain takut gitu, malah dengan kehadiran kita membuat orang lain merasa stres gitu. Ibu sakit apa? Sakit ini. Wah, ibu jantungnya bermasalah, Bu. Kaget. Ya sudah, kita yang wah di sana mah diponis, langsung dikagetin, ya udah, nggak mau lagi datang ke kita. Tapi kalau gitu ya, jantungnya udah bermasalah parah, tapi kita berikan pemahaman, oke, Ibu ada keluhan di situ, tapi Ibu nggak usah khawatir, insya Allah penyakitnya akan bisa disembuhkan. Ya, ini sesak napas dengan keluhan-keluhan seperti ini kemungkinan besar dia mengalami masalah pada jantung. Ya, masih sesak napas juga. Untuk pertolongan pertama pada jantung tadi sama Bu ya, kalau misalkan Ibu menguasai totok punggung, silakan dipijat-pijat, ditotok juga di area yang berhubungan dengan jantung, itu bagus juga. Baru setelah berikutnya dilakukan pembekaman di area yang berhubungan dengan jantung, plus kasih konsumsi minum ekstrak bawang putih plus madu, itu bagus. Ya, ekstrak bawang putih plus madu itu bagus. Untuk masalah jantung sama kolesterol itu bagus sekali. Ya. Selanjutnya sesak napas, tapi kalau bernapas ada suaranya. Nah, ini kira-kira penyakit apa, Bu? Asma. Nah, betul. Asma. Karena orang yang punya penyakit asma itu kalau napas ada suaranya. Asma itu bahasa kerennya ya, kalau bahasa yang biasa kita dengar bengeknya gitu ya. Bengek gitu. Bengek, asma seperti sama-sama aja gitu. Cuman kalau asma mungkin agak lebih sedikit sedikit ilmiah gitu. Kalau bengek sih kayak cenderung meledek gitu kan. Kamu bengek gitu. Cenderung meledek gitu. Tapi kalau asma alhamdulillah gitu. Walaupun sama aja penyakitnya ada sedikit nama ilmiah yang mungkin membuat orang kayak saya punya penyakit asma gitu, nggak malu, tapi saya mah bengek gitu, kayaknya agak malu gitu ya. Yang pertama kalau sesak napas dia ada suara kalau napas, dan terjadinya kalau saat dingin, saat kena debu, kena asap, mencium aroma-aroma yang khas gitu ya, maka kemungkinan besar dia mengalami penyakit asma. Jadi asma itu biasanya terjadi disertai dengan alergi, Ibu. Ya, disertai dengan alergi. Biasanya kalau asma itu alergi dingin, alergi debu, alergi aroma, alergi asap, itu biasanya pemicu dari adanya penyakit asma. Makanya kita perlu berhati-hati kalau kita sudah mengalami alergi ya, kalau kedinginan sudah mulai sering sesak napas, berarti sudah ada yang salah tuh dalam paru-paru kita. Maka perbaiki dengan mengkonsumsi madu plus jahe, insya Allah. Ya, ini sesak napas Bu ya, sesak napas. Kalau misalkan ada suaranya, berarti kemungkinan besar asma. Dan ada begitu kena dingin, kena asap, kena aroma, mencium sesuatu yang khas, itu terasa lebih sesak lagi, maka asmanya itu bisa jadi asmanya sudah semakin parah. Gitu. Ya, ada titik bekam untuk asma, yaitu di sekitar belikat. Karena posisi paru-paru itu kan luas ya, dari mulai rusuk paling atas sampai rusuk paling bawah, itu posisi paru-parunya panjang seperti itu. Maka untuk titik bekamnya tinggal di belakang, ambil sedikit sejajar dengan paru-paru.
Dan yang paling tepat itu titik belikat. Ya, titik belikat. Oke. Yang selanjutnya masih sesak napas, Bu. Sesak napas disertai dengan nyeri perut, begah atau kembung, sering ada mual. Nah, kira-kira ini penyakit apa, Bu? Masuk angin. Masuk angin, betul. Ya, sesak napas, ada nyeri perut, juga begah, kembung dan mual, kemungkinan masuk angin. Tapi saya jelaskan, masuk angin itu organ yang paling pertama diserang itu adalah lambung. Ya, organ yang paling pertama kali diserang itu adalah lambung. Karena definisi dari masuk angin sesungguhnya itu adalah kadar angin di dalam lambung yang berlebihan. Karena Rasulullah pernah bilang, isilah perutmu dengan 3 hal. Sepertiga oleh makanan, sepertiga oleh minuman, sepertiganya oleh udara. Nah, kalau lebih dari sepertiga makanan, apa yang terasa? Penuh gitu ya? Kenyangan gitu ya. Kenyangan kalau kita tuh disebutnya kalau di daerah Jawa Barat itu namanya kemerkaan gitu ya. Kenyangan gitu ya. Kalau kadar air yang lebih dari sepertiga, Kembung. Nah, kalau udara yang lebih dari sepertiga, maka yang terjadi adalah masuk angin. Kenapa bisa lebih dari sepertiga udaranya? Karena kadar makanan, kadar air yang masuk ke dalam lambung itu sangat sedikit, sangat minim. Makanya biasanya masuk angin itu terjadi kepada orang-orang yang belum makan. Benar nggak, Bu? Kalau orang yang belum makan suka gampang kena masuk angin. Iya. Nah, karena itu kalau misalkan perutnya udah full, minimal sepertiganya sudah terisi oleh makanan, sepertiganya sudah terisi oleh cairan, maka yang sepertiga diisi oleh udara itu stabil, normal. Ideal itu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Makan seenaknya, minum seenaknya gitu. Akhirnya ada bagian-bagian yang kurang. Ya, makanya tadi kalau sudah lapar ya makan aja gitu. Walaupun misalkan makan saya barusan sekitar 2 jam yang lalu, mungkin makannya kurang nutrisi sehingga kita tetap merasa lapar gitu. Ya, udah makan dulu aja. Kalau udah makan baru kita isi dengan yang lainnya gitu. Sepertiga, pokoknya sepertiga isi lambungnya dengan makanan, sepertiga isi lambungnya dengan cairan, sepertiga lagi isi dengan udara. Nah, makanya kalau masuk angin itu organ yang paling diserang itu adalah lambung. Nah, jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti ini tadinya disebut oleh ibu masuk angin, itu kemungkinan asam lambungnya naik. Maka titik yang tepat adalah titik yang berhubungan dengan lambung. Ya, titik yang tepat itu yang berhubungan dengan lambung. Di mana? Di sekitar belikat agak ke bawah sedikit, kalau titik bekamnya, kalau titik punggungnya, titik pembiatannya juga di situ. Insya Allah bisa membantu juga. Dan sekali lagi, kalau misalkan kita menguasai ilmu pijat, ilmu otot punggung ya, maka yang terbaik itu sebelum dibekam dipijat dulu. Kita berikan stimulus dulu supaya organnya lebih kuat, maksimal. Kita berikan stimulus dulu supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam darahnya agak sedikit buyar gitu ya, nggak terlalu mengental sehingga susah dikeluarkan. Dan jangan lupa, begitu kita sakit, bagian tubuh kita sakit itu otak langsung berikan nutrisi ke bagian yang sakit. Contohnya gini, Bu. Kalau ibu ada yang dagang apa nih? Oke, bentar. Contohnya ibu, misalkan kalau tangannya sering pegang stang motor, kalau tangannya sering pegang cangkul, itu gimana tangannya, Bu? Agak ini ya, agak ada kapalan gitu ya. Agak tebal juga gitu telapak tangannya ya. Kalau kita sering pegang stang motor, kalau kita sering pegang cangkul gitu kan, agak tebal kan tangannya kan? Benar nggak, Bu? Enggak, Pak. Tetap halus ya? Alhamdulillah. Ya biasanya kalau kita sering pegang stang motor agak dalam jangka waktu yang lama, sering pegang cangkul, biasanya tangannya itu agak tebal, ada kapalan juga. Itu mengindikasikan bahwa di kulit tangannya ini, di kulit telapak tangannya ini diberikan nutrisi yang lebih oleh tubuh kita. Supaya apa? Supaya nantinya tidak sakit lagi, supaya nantinya kalau kita pegang stang motor, kalau kita pegang cangkul udah tidak sakit karena kulitnya lebih tebal. Makanya kalau kita ada bagian tubuh yang sakit, itu sebetulnya otaknya memberikan nutrisi lebih. Ya, contohnya kalau kita dibekam di punggung kita kan disakiti dulu supaya supaya merasakan efek inflamasi ya, efek efek bius itu ya. Itu
sama otak itu dikasih nutrisi supaya sakitnya itu tidak terlalu sakit, supaya kuat di tubuhnya di sini. Makanya dengan dorongan nutrisi itu, akhirnya toksin-toksin yang mengendap di bagian tubuh kita yang akan dibekam itu keluar semuanya. Ya, makanya disakiti dulu dengan kok, dengan penusukan, dengan perlukaan, ya, sehingga tadi otak memberikan instruksi untuk bisa memberikan nutrisi lebih. Nah, dengan dorongan nutrisi itu, toksin-toksin terangkat, terbuang melalui proses pembekaman. Ya. Oke, ini sesak napas. Yang lainnya, dia sering lemas atau lelah, gampang lelah. Ya. Disertai dengan gejala seperti ini, sering lapar, mudah haus, sering kencing, penglihatan berkurang, berat badan menurun drastis. Kira-kira kalau keluhannya seperti ini apa, Bu, yang dirasakan? Apa hasil diagnosa kita kira-kira apa, Bu? Silakan, ada yang mau jawab? Diabetes, Pak. Betul. Diabetes. Ya. Mudah ngantuk apalagi gitu ya. Kaki bengkak juga, kemungkinan dia mengalami diabetes mellitus. Atau terlalu banyak kadar gula di dalam tubuhnya. Terlalu banyak kadar glukosa di dalam tubuhnya. Kenapa? Orang yang punya diabetes itu gampang merasakan ini gitu. Sering lapar, sering haus, sering kencing, penglihatan berkurang, berat badannya menurun drastis, ngantuk ya. Apalagi kalau laki ya, kalau Ikhwan, yang paling dikhawatirkan kalau dia punya diabetes itu adalah kejantanannya pasti menurun. Kalau dia punya diabetes, maka hampir bisa dipastikan kejantanannya akan menurun. Ya. Kenapa? Karena kadar gula berlebih di dalam darah, ya. Kadar gula berlebih di dalam darah itu membuat massa darah kita menjadi berat. Membuat darah kita itu menjadi berat karena menggumpal. Contoh saja, ini air putih, Bu ya. Air putih cair bentuknya. Tapi kalau saya kasih gula, ya, banyak aja gulanya, maka air putihnya akan semakin kental. Sama dengan darah kita. Darah kita itu cairan yang sangat luar biasa, ya, bisa menyerap nutrisi tubuh gitu. Tapi kalau terlalu banyak kadar gula di dalam darah kita, maka darah kita akan berat. Darah kita akan menggumpal berat. Jadi kalau misalkan ada bagian-bagian tubuh tertentu ya, terutama yang jauh dari jantung, itu akan mengalami suplai yang sangat minim. Contohnya mata. Mata akan mengalami suplai yang sangat minim ketika kita mengalami diabetes, sehingga penglihatan akan berkurang. Sering ngantuk. Kenapa kalau yang sering diabetes itu sering ngantuk? Sama itu tadi karena darahnya berat. Darahnya berat, begitu dialirkan ke bagian kepala, itu sangat lambat. Sementara kepala kita, otak kita itu membutuhkan suplai oksigen yang sangat cepat. Butuh oksigen yang sangat cepat tuh si kepala kita tuh. Karena berat nih darahnya, maka suplai oksigen ke kepala akan lambat, maka jadinya ngantuk. Ya. Terus sering kencing sama juga ya. Karena tadi proses metabolisme tidak lancar, terhambat juga terlalu banyaknya gula, pankreasnya tidak maksimal, ginjalnya tidak maksimal, maka akan sering kencing, sering haus juga gitu. Kenapa? Karena si tenggorokan kurang suplai oksigen. Karena tadi darahnya terlalu berat untuk mengalirkan oksigen ke bagian-bagian tubuh tertentu, termasuk ke tenggorokan. Maka akhirnya mudah haus gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu-Ibu semuanya, kalau kita sudah mengalami hal-hal seperti ini, berarti ada yang salah dengan apa yang kita konsumsi. Mungkin kadar gula kita terlalu banyak yang dikonsumsi, akhirnya mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus. Ya, begitu ya. Untuk penyakit keluhan lemas atau gampang lelah dengan indikasi dengan gejala penyerta seperti ini, kemungkinan besar orang yang bersangkutan menderita diabetes mellitus. Untuk membekamnya gimana? Untuk membekamnya, orang yang punya diabetes kalau masih di bawah 300 kadar gulanya itu masih boleh dibekam. Dengan catatan dibekamnya di titik-titik yang jangan dibekam di titik yang jauh dari jantung. Kayak tangan dan kaki itu titik yang jauh dari jantung. Orang yang diabetes itu biasanya mengalami kesemutan, kebas di area yang itu tangan dan kaki sering kesemutan. Makanya walaupun di tangan dan kakinya kesemutan, kita jangan membekam di area itu. Karena tadi kadar darahnya itu berat, lambat. Makanya tadi yang mendekati kesemutannya itu justru si darah oksigen itu lebih lambat lagi karena tersedot duluan gitu, keluar duluan. Bisa nggak menambah parah kesemutannya gitu. Ya. Jadi untuk orang yang diabetes untuk proses pembekaman jangan dilakukan dulu di area yang jauh dari jantung.
Kalau area yang dekat dari jantung silakan, ya. Contohnya titik belikat, titik pundak itu masih boleh. Tapi yang jauh-jauh dari jantung kayak tangan dan kaki itu jangan dibekam. Khawatirnya justru setelah dibekam, karena suplai darahnya lambat, kemungkinan besar proses penyembuhannya pun akan lambat dan dikhawatirkan malah menimbulkan terjadinya gangren atau pembusukan. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau di bawah 300 masih boleh dibekam dengan catatan tadi hanya di area-area yang dekat dari jantung. Kalau sudah di atas 500 gimana? Kalau sudah di atas 500 sebaiknya jangan dibekam. Sebaiknya jangan dibekam karena kadar lemesnya dia itu semakin parah. Kalau kita bekam semakin lemas lagi. Ya, semakin lemas lagi gitu. Jadi khawatir kita juga kalau misalnya mengalami hal itu gitu. Dan yang paling dikhawatirkan juga mengalami gangren. Kalau sudah 500 itu luka sedikit aja gangren. Busuk gitu ya. Oke lah kalau busuknya di area-area yang jauh dari jantung kayak di kaki gitu ya. Kan kadang-kadang suka ada yang diamputasi itu satu jarinya supaya tidak terjadi pelebaran pembusukan gitu, diamputasi akhirnya. Tapi kalau misalkan di area punggungnya yang terjadi gangren karena hasil bekam kita, nauzubillah, busuk kemana-mana nantinya. Ya. Jadi kalau udah di atas 500 sebaiknya kita hindari proses pembekaman sebagai bentuk kehati-hatian kita gitu. Ya. Dia pekerja berat, peminum alkohol, sering begadang, tusuk kanannya sakit, warna matanya agak kuning. Kira-kira ini apa, Bu? Liver. Liver, betul. Mengalami masalah pada liver. Jadi penderita liver itu pasti dia mudah lelah. Ya, energinya pasti tidak optimal. Karena apa? Tubuhnya terlalu banyak dengan toksin, tubuhnya terlalu banyak dengan racun. Karena livernya tidak bisa menyaring racun yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita melihat orang yang enggak kelihatannya lemas gitu ya, dan warna matanya kuning, tusuk kanannya sakit, kemungkinan besar dia punya penyakit liver. Apalagi kalau ditambah dengan dia pekerja berat, alkoholik, dan suka begadang. Itu hampir bisa dipastikan kadar livernya sudah sangat rusak. Ya. Yang selanjutnya, pusing atau sakit kepala, disertai sering sakit bahu dan pundak. Bagian kepala belakang juga sering sakit, berat gitu. Apalagi kalau bangun tidur, kepalanya selain sakit berat juga gitu. Emosinya tidak terkontrol. Nah, kira-kira ini apa, Bu? Darah tinggi. Hipertensi. Karena biasanya orang-orang yang sakit kepala belakang yang sakit, bahu pundak yang sering terasa berat juga, kemudian besar dia adalah mengalami hipertensi, ya, atau darah tinggi. Apalagi kalau dia emosian, mudah marah. Nah, di sini saya akan menjelaskan, Bu. Orang yang kena darah tinggi itu bukan darah tingginya yang menyebabkan dia mudah marah, tapi mudah marahnya yang menyebabkan dia mengalami penyakit darah tinggi. Ya, kamu mau marah-marah terus, pantas soalnya dia darah tinggi. Bukan. Kalau kita bayangin gini, kamu mau darah tinggi, pantas karena kamu suka marah-marah. Kenapa? Sok aja Ibu rasakan semuanya. Kalau lagi marah gimana detak jantung kita, Bu? Kenceng kan? Ya, detak jantung kita semakin kencang kalau kita lagi marah. Makanya kita terengah-engah. Kalau gitu ya, saking tingginya detak jantung kita. Nah, semakin tinggi detak jantung kita, maka itu semakin tinggi juga tensi darah kita. Ya, semakin tinggi juga tensi darah kita. Maka semakin emosi kita, semakin sering kita emosi, semakin sering kita marah, maka semakin besar potensi kita punya penyakit darah tinggi. Dan kalau kita sudah merasakan hal-hal ini nih, sakit kepala belakang, bahu pundak terasa berat, apalagi kita emang sering emosian, berarti harus sering-sering dikontrol tuh darahnya, Bu. Jangan dibiarkan. Bu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bukan karena darah tinggi dia menjadi mudah marah, tapi karena mudah marah akhirnya dia jadi kena darah tinggi. Makanya solusi untuk menghindari darah tinggi dari sisi spiritual adalah memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Terutama kalau kita sedang mendapatkan amarah, kalau kita sedang mendapatkan sesuatu yang membuat kita marah, maka harus kita hindari dengan memperbanyak istighfar supaya emosi kita tidak terlalu naik. Kalau emosi kita tidak terlalu naik, oke, insya Allah kadar darah tinggi kita akan semakin minim. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Yang selanjutnya, masih suka pusing atau sakit kepala juga, masih di bagian belakang juga suka pusing juga ya. Jadi ada indikasi lainnya. Dia kalau setelah duduk atau jongkok bangun sekaligus pusing dan rasa berputar. Makanya ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi hipertensi, darah tinggi, kalau yang ini hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, di sini juga saya akan jelaskan Ibu ya.
hipotensi itu tidak sama dengan anemia. Apa anemia? Anemia itu kurang darah. Kalau hipotensi, tekanan darah rendah. Jadi walaupun hampir kelihatan sama gejalanya, tapi beda penyebabnya. Kalau hipotensi kadang-kadang kadar darahnya masih stabil, kadar hemoglobinnya stabil. Tapi karena tekanannya dari jantungnya emang agak lemah, akhirnya supply oksigen ke otak jantung jadi lemah, makanya suka pusing. Ya. Jadi tadi detakan jantung terlalu kencang itu membuat pusing juga. Detakan jantung terlalu lemah itu membuat pusing juga. Ada yang tahu Bu, idealnya detak jantung kita berapa dalam 1 menit? 80 kurang lebih. Iya, betul. Jadi kalau 1 menit detak jantung kita 80 itu sudah bisa dibilang normal. Tapi kalau misalkan detak jantung kita kurang dari 80 dalam 1 menit, berarti kita berpotensi mengalami hipotensi darah rendah. Kalau lebih dari 80, apalagi lebih dari 100 dalam 1 menit, maka kemungkinan besar kita mengalami darah tinggi. Ya. Nah, kalau hipotensi kadang-kadang darahnya tuh volume darahnya stabil, cuma detak jantungnya aja yang lemah, makanya dia mengalami darah rendah. Tapi kalau anemia, kurang darah, itu hemoglobinnya yang memang sedikit potensi, biasanya kelopak matanya tidak terlalu pucat. Ini ya, kelopak mata yang ini tidak terlalu pucat, Ibu. Tapi kalau yang anemia, di sini sudah kelihatan pucat banget. Ya, sudah tidak merah lagi warnanya, tapi pink warnanya di situ. Bahkan agak berwarna putih juga gitu. Pinknya warna lebih cenderung ke putih gitu. Kalau yang anemia, ya. Kalau hipotensi masih boleh dibekam. Untuk apa? Untuk menstabilkan detak jantungnya supaya lebih maksimal. Akhirnya tensinya naik lagi. Tapi kalau yang anemia itu jangan dibekam. Ya, kalau yang anemia jangan dibekam. Kenapa? Karena kalau yang anemia dibekam, udah darahnya kurang, kita ambil itu semakin parah lagi, semakin kecil lagi, semakin kurang lagi darahnya. Ya, jadi hati-hati Ibu. Untuk orang yang anemia jangan dibekam. Ini kan tadi saya dengar hampir semuanya pernah membekam gitu ya. Jadi khawatirnya itu membekam kita sembarangan, orang yang anemia kita bekam itu bisa ngedrop. Mending kalau sampai nggak meninggal, kalau sampai detak jantungnya semakin darahnya semakin kurang, terus si ginjal, anak ginjal dan sistem tulang belakangnya tidak bisa memproduksi darah baru, itu fatal. Makanya kalau kita udah lihat orang yang anemia sebaiknya jangan dibekam. Jadi tadi dia udah dapat 2 tuh yang orang yang tidak boleh dibekam. Yang diabetes udah di atas 500, yang anemia pun jangan dibekam. Ya. Bekam adalah sunnah. Bekam adalah pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi mohon maaf, tidak semuanya bisa kita lakukan prosesi atau melakukan terapi bekam. Tidak semuanya. Ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan. Contohnya yang ini, yang anemia sama yang diabetes mellitus. Bisa saja mendapatkan kesembuhan melalui itu, tapi tidak menutup kemungkinan madaratnya pun lebih banyak. Makanya kita harus hati-hati. Oke ya. Ini tentang hipotensi. Yang selanjutnya, masih suka pusing atau sakit kepala. Dan ini disertai dengan mual, disertai sesak napas, disertai dengan stres ya, pola makan tidak teratur. Ini tadi ada jawab pusing, itu memang pertamanya dari lambung, maka kemungkinan besar dia asam lambungnya naik. Kalau banyak ya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh masalah pada lambung. Karena Ibu, lambung itu adalah pintu gerbangnya masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Ya. Pintu gerbang masuknya makanan ke dalam tubuh kita, itu lambung. Ya. Jadi hati-hati untuk lambung. Kalau kita sudah punya masalah dengan lambung, sebaiknya kita cepat-cepat obati, cepat-cepat perbaiki, jangan sampai lambungnya semakin parah. Karena kalau lambungnya semakin parah, itu organ-organ yang lain pun akan rusak juga. Karena hampir semua jenis penyakit itu diawali dari lambung yang rusak. Oke? Ini masalah pada lambung. Nah, sampai tadi Ibu, ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Silakan. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke diagnosa wajah. Yang pertama ini, Bu. Kalau kita melihat wajah seperti ini, kira-kira indikasinya apa, Bu? Hipotensi. Hipertensi. Atau hipertensi? Hipertensi. Ya, kalau kita melihat orang dengan wajah seperti ini, maka hampir bisa dipastikan dia mengalami hipertensi. Kenapa? Tadi kan, semakin marah seseorang, maka tensi semakin tinggi. Itu yakin. Semakin marah seseorang, tensi semakin tinggi. Apalagi kalau orang tersebut sering marah-marah. Udah, tinggi banget itu tensinya. Gitu ya.
Apalagi kalau kita melihat orang seperti ini, yang pertama kadar darah di dalam tubuhnya berlebihan. Jadi ada faktor volume darah juga. Yang kedua, tekanan darahnya tinggi. Nah ya, kalau wajahnya merah kayak gini, ya kayak gini, itu otomatis tensi darahnya hampir bisa dipastikan tensi darahnya tinggi. Kenapa? Karena suplai darah ke area atas, ya ke wajahnya itu sangat cepat, maka berwarna merah. Gitu. Dan yang berikutnya, kemungkinan juga dia mengalami potensi kolesterol. Jadi semakin banyak kolesterolnya juga, semakin tinggi kadar kolesterolnya juga, semakin semakin merah juga wajahnya. Oke ya. Nah, potensi serangan jantung apalagi. Pokoknya kalau sudah ada komplikasi antara darah tinggi dengan kolesterol, sangat berpotensi kena serangan jantung. Sangat berpotensi ya. Kenapa? Karena kolesterol itu nantinya akan menekan pembuluh darah besar di area jantung, ya, yang harusnya lancar, ini tertekan oleh kolesterol tadi, maka kemungkinan besar, apalagi tekanannya tinggi ya, jantungnya pun akan mengalami kolaps. Hanya gagal jantung, serangan jantung akhirnya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, kalau kita pakai wajah seperti ini, kemungkinan besar dia tensinya tinggi, jangan diajak bercanda. Kalau kita sudah melihat orang seperti ini, jangan diajak bercanda, Bu. Hati-hati, karena bisa jadi emosinya meledak gitu. Karena memang dia temperamen biasanya. Kalau orang yang marah, yang wajahnya kelihatan merah kayak gini, orangnya temperamen biasanya. Yang berikutnya kalau kayak gini, pucet gini, kira-kira apa, Bu? Anemia. Anemia bisa, hipotensi bisa. Jadi ada dua ya. Volume darah dalam tubuh kurang atau anemia. Tekanan darahnya rendah. Nah, kalau kayak gini apa? Liver, betul. Ya, jadi kalau dari kita udah lihat nih matanya agak warna kuning kayak gini, berarti kemungkinan besar toksin di dalam tubuhnya itu sangat banyak. Kenapa bisa sangat banyak? Karena si livernya tidak bisa menyaring racun yang ada di dalam tubuhnya. Akhirnya tadi kotoran-kotorannya ngendap di bagian-bagian tubuh tertentu, dan salah satunya di kelopak mata yang dasarnya itu warnanya putih. Ya, yang dasarnya warnanya putih, tapi karena karena tadi banyak toksin, maka putihnya akan terkontaminasi dengan warna kuning. Kotoran kita itu warnanya kuning, Bu ya. Yang kita keluarkan itu warnanya kuning, sama kotoran yang dialirkan dari darah pun sama warnanya kuning juga gitu. Makanya kalau yang banyak toksin di dalam tubuhnya, begitu kita bekam, darahnya itu warnanya pekat karena bercampuran antara merah dan kuning. Ya. Ini kemungkinan bermasalah pada liver, imunitas tubuhnya lemah. Jadi kalau ada melihat orang yang warna mukanya agak kuning, warna kelopak matanya warna kuning, kemungkinan besar itu ada masalah pada liver dan imunitasnya lemah. Ya. Kalau ada orang yang kayak gini, mohon maaf ya, ini bukan hitam, Bu ya, bukan hitam. Ya, bukan hitam tapi kusam. Beda orang yang hitam dengan yang kusam, beda. Karena ada juga orang yang warna mukanya hitamnya kayak orang-orang Papua, kayak orang-orang Afrika. Tapi kalau memang bersih ya bersih aja gitu. Tapi ada juga orang yang bule gitu ya, dari keturunan Amerika, keturunan Eropa gitu. Tapi kalau kusam ya kusam gitu, walaupun warna kulitnya putih tapi kusam gitu. Jadi di sini mohon maaf ya, ini bukan berwarna hitam, bukan kulitnya hitam, tapi kulitnya kusam. Kalau kulit kusam, kira-kira indikasi yang paling dominan apa, Bu? Diabetes. Diabetes, ya bisa. Apalagi? Kira-kira apa lagi? Selain diabetes? Jantung. Jantung. Kalau jantung itu cenderung bukan kusam ya, cenderung ke merah warnanya. Kalau orang yang memiliki indikasi penyakit jantung itu bukan kusam, tapi lebih cenderung merah. Kalau diabetes masih bisa berwarna kusam. Kenapa? Karena tadi aliran darah yang menuju ke arah mukanya itu terlambat gitu ya, sehingga warnanya kusam itu bisa. Tapi di sini yang lebih jelasnya lagi,
orang yang memiliki wajah kusam seperti ini kadar toksinnya terlalu banyak. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung toksin. Dari mana saja? Kemungkinan dari MSG ya, pewarna, perasa buatan, pemanis buatan itu juga sangat berpotensi menimbulkan toksin di dalam tubuh kita. Tapi bukan cuma itu, apapun makanannya kalau misalkan kita tidak menjaganya, terlalu sembarangan dalam makan, kemungkinan besar ya toksin semakin menumpuk di dalam tubuh kita. Dan biasanya toksin itu menumpuknya di dalam usus. Makanya kalau orang yang semakin banyak racunnya, semakin banyak kotorannya, biasanya perutnya itu buncit. Ya, biasanya perutnya buncit. Makanya hati-hati kalau yang ada yang perutnya buncit, itu dikhawatirkan kadar toksin di dalam ususnya terlalu banyak. Harus dibersihkan, dibuang. Cara membuang toksin di dalam usus, selain colon cleansing, ya, selain pembersihan usus dengan dengan detoksifikasi, tapi yang terbaik itu dengan olahraga. Dengan olahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga itu tubuh kita suhunya akan naik, termasuk suhu di dalam usus kita. Kalau suhu di dalam usus kita naik, maka kemungkinan besar akan terbuang. Kayak kita kalau punya kotoran di dalam gelas kayak gini kan, kalau kita panaskan, itu si kotornya akan naik ke atas, terbuang akhirnya. Ya, sama usus kita pun kalau kitanya sering olahraga, maka kemungkinan dia mengalami kebuncitan, perut buncit itu kecil karena ususnya sering panas, toksin-toksin akan mudah keluar gitu. Ya. Ini yang wajahnya kusam, jadi kalau yang wajahnya kusam, kemungkinan kadar toksin di dalam tubuhnya terlalu banyak. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, Ibu-ibu? Silakan, saya kasih kesempatan bagi yang mau bertanya. Masih panjang waktu kita. Oke. Sama aja, kalau yang wajahnya kusam kayak gitu juga, kemungkinan dia dehidrasi juga, kemungkinan besar. Karena semakin banyak konsumsi cairan, itu semakin bersih organ tubuh kita gitu. Idealnya satu hari kita minum berapa gelas, Bu? 2,5 liter. 2 liter. Atau 2 liter ya. Idealnya seperti itu. Tapi mencukupi nggak ibu-ibu konsumsi cairannya? Sampai segitu nggak? Enggak. Jujur banget, Bu. Makanya saya selalu merekomendasikan terapi air putih ya kepada pasien-pasien saya, karena memang kebutuhan air putih kita itu mutlak gitu. Kebutuhan air putih kita itu sangat diperlukan. Semakin kurang kita mengkonsumsi air putih, maka semakin cepat toksin mengendap di bagian tubuh kita gitu. Di mana saja, baik di jantung, di lambung, di ginjal, itu toksin lebih mudah mengendap kalau kita kurang cairan. Makanya perlu mengkonsumsi cairan itu yang cukup, minimal 8 gelas atau 2 liter itu cukup, perlu, mutlak. Jadi silakan tadi ibu-ibu ya, dari awal pertemuan sampai sekarang belum minum, silakan minum dulu aja, santai saja, Bu. Ya. Nah, saya biasanya merekomendasikan ke pasien-pasien saya yang kadar cairannya, apalagi kadar cairannya kurang gitu ya, selalu merekomendasikan terapi air putih. Bagaimana terapi air putihnya? Saya selalu merekomendasikan silakan ibu-ibu minum 1 jam 1 gelas dari mulai subuh sampai asar. 1 jam 1 gelas dari mulai subuh sampai asar. Taruhlah kalau misalkan kita subuh jam 5 pagi, asar jam 3 pagi, itu sudah berapa jam? 10 jam. Ya, sudah 10 jam. Berarti kalau kita 1 jam 1 gelas sudah 10 gelas, Bu, udah aman. Ya, sudah aman. Minimal 1 jam 1 gelas dari subuh sampai asar, itu minimal. Kalau malam bagaimana? Kalau malam kita minum secukupnya saja, sehausnya kita saja. Karena kalau kita minum berlebihan di waktu malam, ya, itu kemungkinan besar waktu kita istirahat itu pengen ke belakang, pengen buang air kecil. Sementara kita perlu kan
perlu istirahat yang cukup, perlu tidur yang berkualitas. Makanya 1 jam 1 gelas itu dari subuh sampai asar saja, itu cukup. Nah kalau malam cukup sehausnya saja, seperti sekarang kita haus, minum aja. Ya, makanya itu rekomendasi bagi ibu-ibu juga mungkin yang sampai sekarang masih agak kekurangan dalam konsumsi air putih. Silakan konsumsi dalam 1 jam 1 gelas. 1 jam 1 gelas, 1 jam 1 gelas dari pagi dari subuh sampai asar saja. Malam secukupnya saja. Ya, malam secukupnya saja. Tidak terlalu diharuskan untuk terlalu banyak juga kalau malam. Oke. Yang berikutnya mata. Kalau mata ini perlu kita menggunakan perlu menggunakan kamera khusus ya, kamera yang berukuran mikro. Maka kita mungkin nanti kalau sudah ada iridologi baru kita pelajari telapak tangan. Untuk diagnosis telapak tangan ini saya mungkin nanti perlu ya melihat tangan Bapak Ibu semuanya, tangannya diperlihatkan ke kameranya. Nanti ya pada session tanya jawabnya diperlihatkan tangannya ke kameranya supaya bisa lebih didiagnosa, diteliti juga gitu ya di telapak tangan ini gitu ya. Karena kalau kita bisa mendiagnosa telapak tangan ini, kadang-kadang ada nilai plus di tengah masyarakat gitu. Wah bener ya, dengan melihat telapak tangan aja si fulanah udah bisa melihat penyakit saya gitu. Asal jangan aja sampai kejadian saya yang pernah ngalamin gitu ya. Karena bisa melihat mendiagnosa telapak tangan, saya lihat telapak tangannya, begitu saya bilang bahwa si A, si B, si C itu ada penyakit ini, ada yang menyangka saya dukun, Bu. Ada yang nyangka saya dukun, nyangkanya saya meramal gitu. Melihat telapak tangan langsung tahu penyakit si A, si B, si C gitu. Padahal nggak kayak gitu. Memang ini ada ilmunya gitu untuk bisa melihat telapak tangan, untuk mendiagnosa telapak tangan itu ada ilmunya. Gitu. Yang ilmunya kita akan kupas secara singkat sekarang. Gitu. Oke. Yang pertama kita silahkan lihat telapak tangan kanannya masing-masing. Ya, sebetulnya kanan atau kiri sama saja, tapi ya kita lihat telapak tangan kita aja lah, yang kanan. Silakan diperhatikan apakah ibu-ibu semuanya mengalami hal ini atau tidak. Ya, ada indikasi ini atau tidak. Yang pertama, ada garis biru atau hijau yang memanjang sampai ke ujung jari tangan. Silakan dilihat. Ada enggak? Ya, ada enggak yang memanjang sampai ujung jari tangan? Tidak harus dari bawah, Bu ya. Tidak harus dari bawah sini. Tidak harus dari bawah sini. Dari sini aja cukup. Kalau dari sini ada yang memanjang, nanti kita akan sama-sama kupas apa ini. Apa artinya ini? Ada, Pak. Ada ya? Ya, saya ada. Memanjang dari mana, Bu? Dari bawah atau dari ruas jari aja? Dari bawah, Pak. Dari bawah sampai ke ujung jari? Iya. Oke. Di sini, kalau kita ada garis biru atau hijau atau ungu, pokoknya garis itu ya, urat ya, yang memanjang dari pokoknya sampai ke ujung jari ya, baik itu dari bawah ataupun dari ujung jarinya sini saja, dari pangkal jarinya, itu mengindikasikan kita sedang mengalami stres yang lumayan tinggi, Bu. Ya, jadi kalau ada baik itu dari bawah ataupun dari pangkal jari, itu mengindikasikan kita sedang mengalami stres. Mau setuju atau tidak, mau merasa atau tidak, silahkan. Tapi ini memang hasil riset dan observasi beberapa pakar. Kalau memang merasa iya saya memang sedang stres, berarti tepat gitu ya, diagnosanya tepat, kesimpulannya tepat. Tapi kalaupun tidak, ya sekali lagi namanya diagnosa itu tidak selalu gitu ya, tidak selalu 100% akurat. Masih mungkin ada kesalahan, apalagi manual. Tapi ini berdasarkan hasil empiris, observasi dan riset gitu ya. Kalau ada garis yang memanjang dari dari bawah sampai ujung jari, itu kemungkinan besar kita sedang mengalami stres tingkat tinggi. Apalagi semakin berwarna jelas warnanya gitu. Kalau birunya sampai biru banget gitu ya. Kalau hijau banget gitu. Itu berarti tingkat stres kita semakin tinggi, Bu. Nanti kalau misalkan sudah mulai hilang stres kita, udah mulai tenang lagi kita, maka si itunya akan memudar warnanya itu. Semakin memudar, kalau lama-lama semakin hilang. Ya.
Kalau ada indikasi seperti ini, kemungkinan besar kita sedang mengalami stres. Yang berikutnya, ada garis biru atau ungu atau hijau di pangkal ibu jari. Silakan dilihat. Ada nggak garis seperti itu? Ada. Kalau ada, Mana? biasanya ada masalah pada paru-paru kita atau sistem pernapasan kita. Mungkin sering sesak napas, mungkin juga sering terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak boleh dihisap, contohnya karbon dioksida gitu ya, apalagi kalau perokok, biasanya itu sangat kelihatan banget itu garis biru di pangkal ibu jarinya karena sistem pernapasan. Oke, yang selanjutnya silakan dilihat. Maaf Pak, itu garis biru itu maksudnya vena ya, vena. Iya, gitu. Oh iya. Ya, gitu ya. Nah sekarang silakan dilihat. Ruas jari atau garis tangan kita berwarna lebih pekat nggak dibanding tangan kita, dibanding telapak tangan kita? Iya. Ya. Kalau berwarna lebih pekat dibanding warna jari ruas jari atau garis tangan kita berwarna pekat, itu kemungkinan besar kadar toksin di dalam tubuh kita sudah terlalu banyak. Ya, toksinnya sudah terlalu banyak. Mungkin karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak diterima tubuh ya, MSG, pewarna, pemanis buatan, atau mungkin kadar-kadar yang lain dari udara juga bisa jadi sih menyebabkan toksin masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya. Jadi kalau warna garis tangan atau ruas jarinya semakin pekat, semakin kuat indikasi adanya toksin di dalam tubuh kita, terutama di usus. Ya, terutama di usus. Jadi hati-hati ini yang sudah ada berwarna pekat nih ya, apalagi sampai hitam banget gitu ya. Warnanya coklat aja gitu ya, nggak terlalu hitam, tapi lebih pekat dibanding telapak tangan kita, itu menunjukkan bahwa kadar harus segera diperbaiki dengan mengkonsumsi herbal-herbal ya, atau buah-buahan yang sifatnya pencahar yang bisa mengeluarkan toksin, yang mendetok toksin. Contohnya kita bisa mengkonsumsi pepaya, semangka, melon gitu ya, untuk membuang toksin-toksin melalui kotoran kita gitu. Untuk herbalnya bisa konsumsi minyak zaitun, bisa konsumsi gamat untuk menghindari terlalu menyebarnya toksin di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Pangkal jari itu lebih gemuk dibanding bagian yang lainnya. Ada yang seperti itu? Oke, tidak ada kayaknya ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau pangkal jari lebih gemuk dibanding dengan bagian jari yang lainnya, ya, itu kemungkinan besar dia mengalami masalah pada ginjal. Semakin gemuk pangkal jari kita, itu menunjukkan ginjal kita semakin bermasalah. Contohnya apa ginjal bermasalah? Contohnya dia dehidrasi sehingga ginjalnya mengalami peradangan. Maka biasanya indikasinya ada di pangkal jari yang mengalami kegemukan. Atau bisa juga di kelopak mata sini. Kelopak matanya kayak mengalami pembengkakan, itu bengkak air gitu. Itu juga indikasi ginjal kita bermasalah. Mungkin Pak SBY lah. Pak SBY kan kalau kita lihat sekarang ininya banget ya, kayak bengkak gitu ya, kelopak matanya tuh karena mungkin ginjalnya bermasalah. Nah, seperti itu ya. Selain telapak tangan selain pangkal jarinya yang gemuk, maka area kelopak matanya pun biasanya suka ada air bengkak gitu ya, bengkak air gitu. Ya. Itu ke pangkal jari. Ada lagi yang seperti ini. Di telapak tangannya kayak banyak bercak-bercak putih. Ada nggak di sini yang mengalami banyak bercak-bercak putih telapak tangannya?
Ada. Berada. Kalau ini memang hampir penyakit semua umat. Karena bercak putih di telapak tangan itu adalah indikator bahwa angin di dalam tubuh kita terlalu banyak. Apalagi tadi ya, kalau misalkan kita habis pakai motor gitu ya, biasanya bercak putihnya kelihatan banget. Ya, karena itu tadi kadar angin di dalam tubuh kita terlalu banyak. Ya. Kadar angin di tubuh kita terlalu banyak. Makanya kalau udah kelihatan bercak putih di tangan kita, maka segera konsumsi air hangat plus madu supaya kadar anginnya cepat hilang. Bukan wes-wes ya, bablas anginnya bukan. Kalau kita saya merekomendasikan air hangat aja plus madu untuk menghilangkan kadar angin di dalam tubuh kita. Insya Allah ya. Yang selanjutnya, ini ada kalau ujung jari telunjuknya meruncing ya atau agak mengalami pembengkokan, itu biasanya ada masalah pada pencernaan atau usus. Ujung jarinya mengalami pembengkokan atau mengalami peruncingan. Itu biasanya punya masalah pada usus. Kalau jari tengahnya yang bermasalah seperti itu, mengalami peruncingan atau pembengkokan ujungnya, itu biasanya mengalami masalah pada jantung. Kalau jari manisnya yang mengalami runcing atau bengkok, itu biasanya ada masalah pada imunitas. Dan kalau yang meruncing atau bengkok di area jari kelingking, itu kemungkinan besar ada masalah satu pada rahim atau kedua pada tulang belakang. Oke. Selanjutnya akan saya berikan contoh-contohnya bagaimana tangan-tangan yang bermasalah. Nah, ini garis urat biru ya, yang memanjang dari bawah sampai ke ujung jari. Ini kemungkinan besar adanya kadar stres yang tinggi. Ya, tingkat stresnya cukup tinggi kalau ada seperti ini. Dan yang ini bisa lihat ya bercak-bercak putih ya. Bercak-bercak putih pada telapak tangan, ini adanya indikasi kadar angin di dalam tubuh kita terlalu banyak, terutama pada lambung. Seperti saya bilang ya, masuk angin itu yang paling pertama kena itu lambungnya. Yang berikutnya, ini garis tangan atau ruas jarinya berwarna gelap atau kehitaman, kemungkinan kadar toksin dalam tubuh seseorang terlalu banyak, terutama pada ususnya. Oke. Yang selanjutnya, ini garis atau urat biru pada pangkal ibu jari, ini mengindikasikan adanya masalah pada pernapasan atau pada paru-paru. Selanjutnya, nah ini telapak tangan dan jarinya berwarna kemerahan. Ingat ya, kalau sudah berwarna merah di dalam tubuh kita, berarti indikasinya darah yang tidak stabil. Kemungkinan darah terlalu tinggi. Sama, telapak tangan juga gitu, kalau misalkan sudah berwarna terlalu merah telapak tangan kita, maka kemungkinan besar darah kita sedang tidak stabil, darah kita sedang tinggi. Ya, jadi seperti ini. Kalau telapak tangannya berwarna merah, ujung jarinya berwarna kemerahan, itu kemungkinan besar kadar hipertensi ataupun kadar kolesterol di dalam tubuh kita berwarna terlalu berlebihan. Ya tadi ya, pasti diagnosa wajah ada orang yang warna wajahnya itu merah, itu kemungkinan besar hipertensi kan. Nah sama, kalau telapak tangannya merah pun kemungkinan besar hipertensi karena darah tinggi. Ada lagi yang selanjutnya, ini pangkal jarinya agak gemuk ya. Contoh yang agak gemuk seperti ini. Ini menunjukkan indikasi adanya ginjal yang terlalu panas akibat dehidrasi. Makanya tadi harus cepat-cepat memperbanyak minum kalau sudah ada indikasi seperti ini. Yang selanjutnya, kalau itu kebalikannya, telapak tangannya pucat. Kalau telapak tangannya pucat, berarti ini indikasi hipotensi, tekanan darah rendah atau anemia. Makanya kalau yang merah tadi otomatis itu berhubungan darahnya yang terlalu tinggi atau terlalu banyak, maka kalau yang pucat kemungkinannya dia tekanan darahnya rendah atau darahnya yang sedikit. Ini contoh ujung-ujung jari yang bengkok atau meruncing. Ini telunjuk ya, ada masalah pada usus. Ini jari tengah, masalah pada jantung. Ini jari manis yang berhubungan dengan imunitas. Ini kelingking. Ujung jari kelingking yang meruncing merupakan indikasi masalah pada rahim atau pada tulang belakang.
Iya, baik. Kalau ada yang mau tanyakan dulu silakan. Terkait apalagi dengan tadi ya, diagnosa telapak tangan. Barangkali ada di antara ibu-ibu yang mau memperlihatkan telapak tangannya, silakan. Kita diagnosa sama-sama.